lagi, apa kabar hari ini? Hai Kakak Wilda, baik luar biasa. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apa kabar hari ini? Pasti baik luar biasa. Ya adik-adik, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, adik-adik mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan kami pada saat ini. Kami anak-anak-Mu akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita masih dalam keadaan posisi berdiri. Karena itu kita akan menyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Bawalah persembahan syukur kita dengan rela hati kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa persembahannya diberikan kepada orang tua, nanti orang tuanya yang membawa ke gereja. Nah sebelum itu kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu pujian. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, setelah kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu memberkati kami. Terkhusus pada hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Mohon berkati agar dapat kami gunakan sebaik mungkin di dalam jemaat-Mu di Ebenezer ini. Ini ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyi Setia Setia.
setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Silakan siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman. Engkau berkati kami anak-anak-Mu, agar kami boleh mengerti akan cerita tentang firman Tuhan hari ini, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 31 ayat 18 sampai 32 ayat 21. Kakak ulangi, pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 31 ayat 18 sampai 32 ayat 21. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti minta tolong sama kakak-kakaknya ataupun minta tolong pada orang tua untuk nanti dibacakan di rumah ya. Jadi adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya adik-adik di rumah. Ada dua pilihan. Kira-kira adik-adik memilih yang mana? Kalau hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, lalu yang kedua ada temannya mengajak untuk pergi jalan-jalan ke mall. Nah, kira-kira adik-adik di rumah mau memilih yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Pilih untuk ibadah ataukah pergi jalan-jalan? Nah, tentunya adik-adik harus pilih untuk ibadah dulu ya, sebelum pergi jalan-jalan sama teman-temannya. Nah, pelajaran kita hari ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus setia kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah bagaimana kita berjuang untuk setia. Nah, adik-adik, suatu hari waktu perjalanan bangsa Israel menuju dari Mesir menuju tanah Kanaan, bawa pimpinan seorang bapak namanya Bapak Musa. Mereka berjalan dan waktunya tiba di suatu gunung namanya Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu bangsa Israel mendirikan perkemahan. Lalu tiba waktunya Musa yang memimpin bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sana Bapak Musa berbicara kepada Tuhan. Ia diberitahukan oleh Tuhan ada 10 perintah yang disampaikan kepada Musa, dan Tuhan sendiri yang menulis di 2 buah loh batu. Dan 10 perintah itu Tuhan katakan bahwa ini akan engkau sampaikan pada bangsa Israel setelah engkau kembali kepada mereka. Lalu pada waktu Musa di atas Gunung Sinai, maka terjadilah percakapan antara bangsa Israel dengan seorang bapak namanya Bapak Harun. Dia berikan tanggung jawab oleh Bapak Musa
untuk mendampingi Bapak Harun ketika dia di atas Gunung Sinai. Bapak Harun bercakap-cakap dengan bangsa Israel karena waktu itu bangsa Israel sudah mulai lupa akan Tuhan. Mereka mengeluh dan mereka juga sudah mulai mengeluh kepada Bapak Harun dan mereka mengatakan, Bapak Harun, buatkanlah kami sebuah patung untuk kami sembah sebagai Tuhan. Lalu ada juga yang mengatakan, ya setuju. Karena sampai sekarang ini Bapak Musa belum kembali. Mungkin dia sudah mati. Ada juga yang mengatakan, ya buatkanlah kami patung. Karena Bapak Musa sampai sekarang sudah 40 hari kita menunggu dan Bapak Musa itu belum kembali juga. Nah, waktu itu adik-adik, Bapak Harun mulai mengabulkan apa yang diperintahkan oleh bangsa Israel untuk meminta supaya dibuatkan patung untuk mereka sembah. Nah, adik-adik, lalu mulailah Bapak Harun menyuruh mereka untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka, perhiasan emas mereka untuk dibuat menjadi patung lembu emas. Dan mereka memasukkannya dalam api yang sangat panas, lalu dibuat menjadi patung lembu emas untuk mereka jadikan sebagai dewa mereka untuk disembah sebagai Tuhan mereka. Nah, adik-adik, waktu mereka selesai membuat patung lembu emas itu, maka Bapak Harun menyuruh mereka untuk bersiap-siap untuk besoknya mereka mempersiapkan bahan-bahan untuk mereka pakai untuk menyembah akan dewa itu. Lalu sampailah kepada Tuhan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Lalu Tuhan sangat tidak suka dengan perbuatan mereka. Mereka sudah mulai lupa akan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk kembali kepada mereka dengan Tuhan mengatakan kepada Musa, kembalilah kepada mereka karena mereka sudah mulai lupa akan aku sebagai Tuhan yang mereka percaya, yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Lalu bangsa Israel waktu itu mereka merayakan, mereka berpesta untuk menyembah lembu emas itu. Dan maka datanglah Musa dengan membawa 10 perintah Tuhan yang ada ditulis di 2 buah loh batu itu. Tetapi waktu itu Musa menghampiri mereka dan Musa sangat marah, lalu melemparkan 2 buah loh batu itu sampai hancur. Karena Musa sangat marah melihat perbuatan bangsa Israel yang mulai melupakan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai mereka, tetapi saat itu mereka sudah lari daripada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kita bahwa ternyata bangsa Israel itu mereka sangat mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak mendengarkan Tuhan. Buktinya adik-adik, waktu Musa di atas Gunung Sinai, mereka dengan cepatnya untuk beralih kepada menyembah lembu emas yang tadi yang mereka buat, bukannya mereka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita harus setia hanya kepada Tuhan saja. Kita hanya berdoa kepada Tuhan saja, bukan kita percaya kepada benda-benda yang lain seperti bangsa Israel itu yang percaya kepada menyembah patung lembu emas yang dibuat itu. Nah, adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan saja, karena Tuhan sajalah yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, baik kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah ya. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, atau kita harus berjuang untuk selalu setia kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, mari kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah saat ini. Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimana kami mau setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, Engkau memberkati orang tua kami dalam tanggung jawab mereka dalam mendidik kami, dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh yang sudah mengajar kami, biar mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga anak-anak-Mu, Kau berkati kami saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Kami belajar dari rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh diberikan oleh Tuhan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melakukan tugas kami sebagai anak-anak-Mu untuk belajar dengan baik dan menjaga kesehatan kami, sehingga kami senantiasa sehat kuat di dalam Tuhan. Kau mendengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, akan ada pertanyaan yang akan diberikan oleh kakak pengasuh, dan jawabannya itu bisa dikirimkan melalui WA kepada kakak pengasuhnya masing-masing. Ya, sebagai nyanyian penutup, kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayat pasal yang ke-6 ayat 8 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang ingin kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ayat hafalan Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 berbunyilah demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka disahutkan, inilah aku, utuslah aku. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Matius 6 ayat 11.